Raibot, Postator Raibot, Medistator Raibot, Kobot, Raibot, Amane. Menggunakan rombongan siap, ikat loloka, tetutian, mama silakan kesaannya mama. Urus PKK Kabupaten Malaka, Kepala Desa Litamali bersama staf, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Litamali bersama pengurus, Ketua BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, kita semua yang saat ini hadir di tempat ini juga saya hormati. Bangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, rapi dan sehat. Kebanggaannya aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Salam masyarakat yang kami hormati Imam Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Malaka, Imam Musida, tim rombongan dari Sekretariat PKK Kabupaten Malaka, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Litamali, para perangkat desa, kepala dusun, ibu PKK, kelompok Dasa Wisma yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Desa Litamali buat Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta rombongan dari PKK Kabupaten. Inilah kami, orang-orang Litamali. Anak-anak Litamali mengucapkan selamat datang untuk Mama berdua. Yang berikut, pada hari ini ada beberapa kunjungan, ada beberapa agenda, dan memang hal karya tekan jadwal kunjungan ini tekan Fatin di Litamali. Koridor yang keempat besok, yang terakhir di Pusyano Kutufur Murben 5 kali. Kalau desa Sirim saya kan sudah 2 deh, kita kan 5. Nah, dari Hautur ini luar biasa perhatian dari Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Betul-betul memperhatikan kita di teman masa 5. Kalau pemerintah semangat untuk memberikan dukungan dan support untuk kita juga harus lebih semangat. Harus lebih semangat.
Kalau satu saja yang semangat tidak bisa, mesti semangat semua. Yang berikut saya sampaikan untuk mama-mama, kalau di sini ada karir PKK, tetap bekerja, tetap aktif melaksanakan tugas di posyandu. Karena kita punya musuh yang terbesar, yaitu yang pertama kita perangi stunting, yang berikut kita perangi gizi buruk, gizi kurang. Tetap aktif, kita mengunjungi, mendata, sehingga musuh-musuh ini dapat kita kalahkan di tahun ini. Tugas berat kita untuk bantuan yang TNT. Yang berikut kita juga ada PAUD. Ini mau Ibu Ketua Tim Lembaga karena ada PAUD yang tadi langsung. Jadi terima kasih banyak atas bantuan alat permainan edukatif yang sudah diberikan, dan terima kasih. Tahun ini kami akan perhatikan kami benahi satu-satu. Ini menjadi tugas berat untuk saya benahi satu-satu. Untuk izin personal, hari Senin, saya janji hari Senin saya sendiri antar ke Dinas Pendidikan untuk mendapat izin operasional PAUD Lababan kita mari. Saya sudah siap untuk dokumen. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kita lihat dengan mama, kita mama hari ini kita siap berlaku cukup sampai sore, sampai kegiatan ini selesai. Beres toh? Oh, bapak ibu ini lain, Tuhan mau bupati, mau wakil bupati, menyelesaikan rombongan sini. Baik, atas nama pemerintah Desa Litamali dan juga masyarakat Desa Litamali, kami menyampaikan terima kasih banyak atas kunjungan ini, dan mohon selalu dukungan perhatian dari pemerintah Kabupaten Malaka untuk Desa Litamali. Atas perhatian saya sampaikan limpah-limpah terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang sama saya hormati Ibu-Ibu Ketua Bidang bersama pengurus Pokja 1, 2, 3, dan 4 Kabupaten, yang saya hormati pula Bapak Penjabat Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Litamali bersama pengurus Pokja, Bapak-bapak dari Polsek Koba 5 yang hadir, singkatnya warga Desa Litamali yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Meskipun sekarang COVID lagi banyak-banyaknya yang ada di Malaka. Ya, jadi kita bersyukur karena kita masih sehat, kita masih bisa bertemu di sini. Kami disambut dengan likurai penyambutan yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk ini semua. Beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kunjungan kami ke Desa Litamali. Jadi kami sudah berkunjung ke 40-an desa, dan ini Litamali termasuk salah satu desa di Koba 5 yang kami kunjungi. Jadi kami berkunjung dengan maksud untuk kita saling kenal di masyarakat, sehingga tidak bertanya-tanya tadi. Bapak Penjabat Desa bilang, mana kami punya mama bupati, mana kami punya mama wakil bupati, mana kami punya mama sekda. Jadi kami hadir semua di sini bersama-sama untuk bertemu masyarakat di Desa Litamali. Ya, tujuan kami juga datang ke sini selain kita saling bertukar pikiran, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan status kesehatan di masyarakat kita. Jadi PKK sebagai mitra dari pemerintah, kita bekerja bersama-sama membantu pemerintah untuk kalau bisa menyehatkan masyarakat kita. Utamanya adalah anak-anak kita yang sedang berada di usia emasnya. Jadi anak-anak yang baru dikandung ibunya sampai dengan usia 8 tahun, ini kita sebut anak-anak dalam masa usia emas.
kita tidak boleh sia-siakan. Kenapa ini menjadi program utama kita? Karena kasus stunting di Provinsi NTT ini menyumbang juara 1 untuk seluruh Indonesia. Kita malu kalau punya generasi penerus kita yang mempunyai status gizi yang jelek. Kondisi stunting ini naksa, stunting ini kondisi gizi kronis yang terjadi pada anak-anak, sehingga lawari konsiasikan tinggi badan kurang daripada anak-anak yang normal. Selain tinggi badannya yang kurang, lawari semot kepuntak lagi ketene. Kalau bayi sekolah merumuskan juara 1 normal ya, dia tidak pernah dapat juara atau juara 1 dari belakang. Nah, ini kasihan ya. Apalagi tadi Bu Desa sudah menyampaikan kasus stuntingnya sudah banyak di Desa Litamali dari 9 posyandu yang ada. Ini memprihatinkan sebenarnya. Jadi angin turun mainnya bukan untuk mengajari, tetapi menghimbau kita semua untuk bersama-sama. Mari kita perangi stunting ini. Kenapa kita mesti kena ini? Kondisi gizi seperti ini? Padahal itu kan kahak wain, wain, rai wain. Kita mos semua sehat-sehat untuk bisa bekerja. Kenapa harus terjadi stunting? Ya, kita lihat bahwa memang kenapa bisa jadi stunting karena banyak faktor yang menyebabkan. Saya lihat banyak anak-anak muda kita, pasangan usia subur yang habis melahirkan, anaknya kasih di nenek, kemudian papa mama pergi kerja di luar daerah, di Jawa, di Bali, di Kalimantan, Papua, bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura. Ya, ini baik sebenarnya karena mereka pergi cari uang, tetapi kenapa anaknya dikasih tinggal? Nenek yang pelihara. Nenek ini kan tidak bisa punya anak lagi. Tuhan sudah atur begitu. Nenek kau tidak bisa punya anak lagi karena memang kau tidak kuat lagi. Nah sekarang anak-anak kita cucunya dititipkan pada nenek. Kuat kan nenek untuk pelihara cucu? Paling orang tanis nih sekarang tanis normal. Coba itu tanis. Padahal anak lapar. Nanti tidak tahu bahwa ini anak sebenarnya dia menangis karena lapar. Dipikir menangis karena ingat mamanya, padahal anak menangis karena lapar. Tidak kasih makan atau menangis karena ada kiriman uang dari bapak mamanya, pergi ke warung, beli apa? Beli permen, beli jajan. Jadi anak kenyang karena makan jajan, padahal jajan itu tidak bergizi. Jajan itu isinya hanya tepung dan gula. Mungkin ada santan, tetapi proteinnya tidak ada karena yang dimakan itu yang cipi-cipi itu, mie yang dibungkus-bungkus kecil, ya, tidak ada nilai gizinya sama sekali. Atau luar cetanis, sosol mie sedap bungkus lidah, main teh-nya pemenang itu ini dan itu sama, ya. Jadi pakai nasi, makan nasi, makan nasi pakai nasi, tidak ada lauknya. Ya, tapi coba kita tahu bahwa makanan mie boleh dimasak, dimakan ya. Taruh sayur hijau sedikit, taruh telur sedikit, atau sepotong ayam. Jadi rasanya lebih enak dan ada nilai gizinya. Itulah. Sekarang kami datang untuk memberitahukan, memotivasi kita semua untuk sama-sama kita memerangi stunting ini. Ya, tidak bisa kita hanya berteriak, kita harus turunkan stunting, aksi nyatanya apa? Harus buat aksi nyata. Jadi saya sekarang ini mama ibu tim ketua tim penggerak PKK desa, tolong kasih saya waktu kapan mau mulai PMT. Ini yang penting ya. Tanam untuk hatinya PKK silakan, itu bagian daripada untuk mencegah stunting. Tetapi stunting yang sudah terjadi, gizi buruk yang sudah terjadi, gizi kurang yang sudah terjadi, kita buat apa dengan itu? Segera di dasar Islam saya dengar sudah ada, segera sekarang buat TNT. Kapan kira-kira bisa bikin TNT? Saya lihat di Leketun Barat
Desa Ketundara kemarin mereka sudah posting, sudah mulai melakukan PMT. Jadi saya minta juga ini di seluruh desa, saya mengimbau lewat grup segera buat PMT karena itu yang dibutuhkan. Ya, kasih mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana mengolah makanan yang bernilai gizi seimbang, kapan kasih makan anak itu supaya gizinya baik, tidak terjadi stunting lagi. Yang ibu-ibu hamil, Dasawisma sudah terbentuk, laporkan ini di Dasawisma 1 dan seterusnya, ini ada ibu hamil 1 atau 2 orang. Segera diperhatikan supaya ibu hamilnya tidak bermasalah. Kalau dia kurang darah, laporkan ke puskesmas. Ketika posyandu pasti dikasih tablet tambah darah. Karena ibu hamil kalau dia kurang darah atau kita sebut dengan anemia, nanti pasti akan dia melahirkan calon stunting juga, bayi yang akan jadi stunting juga. Karena asupan gizi selama kehamilan tidak cukup. Ya, nah ini yang kita harus atasi bersama-sama. Ya. Kalau ini tidak dikasih tahu ke masyarakat tidak tahu. Kita omong saja tangan stunting, tapi masyarakat tidak tahu stunting besar. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa stunting itu anaknya pasti pendek-pendek, ya. Tetapi belum tentu orang stunting itu dia pendek. Saya contoh Bapak pejabat desa Litamali, biarpun dia ukurannya tidak terlalu tinggi, tapi bukan berarti beliau stunting, ya. Jadi contoh saja. Maaf Bapak Desa. Ya. Jadi yang pendek bukan berarti stunting. Ya, Bapak Bupati juga tidak terlalu tinggi. Jadi tapi bukan stunting. Ya. Jadi itu sedikit ilustrasi saja. Jadi ini kami datang mengimbau kalau bisa mulai minggu depan ya Ibu Ketua mulai dengan stunting. Jadi kita mulai dengan pencegahan stunting dengan pemberian PMT. Sudah harus mulai. Saya sudah mengimbau semua ibu ketua tim penggerak PKK di seluruh desa, di seluruh Kabupaten Malaka. Segera saya instruksikan. Saya tidak mengimbau, tetapi saya instruksikan segera melakukan PMT di desanya masing-masing. Ya, ibu-ibu kader kesehatan, kader posyandu, bantu ibu ketua tim penggerak PKK bersama pengurus untuk segera lakukan PMT karena itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stunting, ya, mengurangi stunting. Yang gizi kurang tidak menjadi gizi buruk, yang gizi buruk tidak menjadi stunting. Karena itu rentetannya. Pertama dia gizi kurang karena tidak diperhatikan menjadi gizi buruk dan akibat lanjutnya pasti ada stunting. Kita malu kalau kita presentasi di nasional kita punya kasus stunting paling tinggi di Indonesia. Ya, Malaka sekarang berada pada urutan ke-15. Jadi jangan sampai naik lagi ke urutan nomor 1 atau nomor 2. Ya, jangan sampai. Kita bersyukur karena sekarang masih berada pada urutan ke-15, tetapi itu bukan berarti kita harus diam. Ya, ini di tingkat kabupaten pun sudah dibentuk tim percepatan penurunan angka stunting. Ketuanya adalah Bapak Wakil Bupati, saya sebagai wakil ketuanya, dan kami sudah mendahului aksinya lewat tim penggerak PKK Kabupaten Malaka. Jadi itu saya genjot ibu-ibu saya yang ada di desa, yang ada di kecamatan, mulai kerja sekarang, jangan duduk diam lagi ya. Selain PMT, turun ke desa-desa, cek yang mana yang stunting, ya. Berapa banyak ada stunting, aksinya apa? Buat segera, ya. Kemudian posyandu harus hadir setiap posyandu. Itu tugas Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kader posyandu dan seluruh perangkat atau pengurus tim penggerak PKK desa. Jadi sekarang kita kerja, tidak bisa omong, tetapi kita harus mulai kerja dan kerja. Tidak bisa lagi kita duduk manis di rumah, tunggu laporan dari puskesmas, tunggu laporan dari kader. Tetapi saya mau setiap ibu ketua tim penggerak PKK desa, dia tahu persis berapa banyak yang stunting, berapa banyak yang gizi buruk, berapa banyak yang gizi kurang, dan buat tindakan yang akan laporkan ke saya akan monitoring, ya. Jadi saya omong dan saya kerja. Saya tidak capek turun ini sampai mama-mama tadi pagi bilang, nah kenal saya angkol ini dia. Saya bilang, mama saya kasih vitamin saja supaya kita jalan terus, support dan vitamin supaya kita jalan terus. Kalau kita tidak jalan, kapan kita kerja? Ini Malaka luas sekali, kapan kita keliling semua desa? Tiap hari kami keliling. Jadi ada yang bilang, Messi harus sana lah terus. Kok gua yang kerja lu yang repot?
ya. Jadi seperti itu, saya kerja kok kamu yang ngomong ngapain? Ikut kerja dong supaya kelihatan hasilnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mengimbau kita semua, terutama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sebagai yang dituakan di desa ini, sebagai mamanya Desa Litamali, buat sesuatu segera. Jadi Pokja 1 tadi sudah ada laporan bagus, tinggal ditingkatkan. Pokja 2 PAUD-nya diperhatikan. Kami ada menyumbang beberapa alat pembelajaran edukatif di dalam ruangan, ya. Mudah-mudahan masih ada lagi. Kemudian untuk Pokja 3 segera dari PNP-nya. Ibu bisa minta masyarakat mengumpulkan bahannya apa saja yang dia punya, bayam, tomat, ya, kangkung, itu yang diolah untuk dimakan bersama-sama. Jadi masyarakat jadi tahu, oh ini cara memasak yang benar, cara menyajikan makanan dengan nilai gizi seimbang yang benar seperti ini. Tidak usah yang mewah-mewah, ya. Ada tahu, tempe, telur, sayur apa saja yang ada di sekitar rumah itu yang kita pakai, ya. Beli kembali dari masyarakat supaya ekonominya berputar di dalam desanya sendiri, di dalam dusunnya sendiri, seperti itu. Siapa yang punya ayam dijual, beli ayamnya dari situ, PMK-nya. Siapa yang punya telur, beli telurnya di sana untuk kegiatan PMK, sehingga tadinya telur itu akhirnya menetas tidak semua, akhirnya bisa dibeli dan itu bisa menghasilkan uang untuk masyarakat desa juga. Sayurnya tadi sampai kuning-kuning, daun bayam sampai dia keras dan tidak bisa dimakan lagi, sekarang bisa dibeli untuk pemberian makanan tambahan di desa atau di dusunnya. Seperti itu. Jadi ekonomi jalan, gizi terkoreksi. 1 tahun lagi, ya, tahun depan tahun 2023, kalau bisa kita tidak lagi memproduksi bayi-bayi stunting, balita-balita stunting. Bagaimana? Legal nggak? Saya menghimbau semua. Dan ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat, ya. Ibu-ibu yang punya bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui, ini kita harus bekerja bersama-sama. Istilahnya paksa, kalau bersama pasti kita bisa. Saya sekali. Ya, jadi mari kita punya tekad yang sama untuk memerangi stunting ini. Ya, jadi untuk program-program PKK yang lain, untuk Pokja-Pokja 1, 2, 3, dan 4, ini nanti sebentar akan ada sosialisasi tersendiri oleh ketua bidang dan ketua-ketua Pokja dari kabupaten. Saya hanya menyampaikan secara garis besar apa-apa saja yang harus dilakukan. Ya, jadi selain untuk program PKK, karena kami juga di sini adalah sebagai ketua dan wakil ketua Dekranasda. Dekranasda ini anak Dewan Kerajinan Nasional yang ada di daerah. Jadi selain sebagai tim penggerak PKK di kabupaten, kami juga mau menggerakkan masyarakat untuk mengaktifkan kembali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerajinan yang ada di daerah, termasuk di dalamnya adalah tenun ikat. Ya. Jadi tenun ikat di daerah Sehat ini sudah kami ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM supaya diterbitkan hak patennya, sehingga mereka yang dari Jawa, yang dari Bali, yang dari Sumatera, mereka tidak tiru-tiru lagi kita punya motif, ya, tidak mengambilnya kemudian di sana diproduksi dengan mesin, jual lagi ke kita yang beli kembali, sayang. Jadi kita buatkan hak patennya sehingga orang tidak mengambil itu sebagai hak milik mereka, tapi kita boleh menuntut mereka karena itu haknya kita. Jadi kegiatan tenun yang ada di sini tadi seperti yang Ibu Ketua sudah sampaikan, ada 15 orang, silakan dilanjutkan. Nanti ketika benangnya sudah datang, kami akan bisa menyumbangkan beberapa benang untuk ditenun menjadi kain. Hasilnya kalau bagus, kami bisa beli kembali untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi di awal kami punya program dengan menenun kita meningkatkan ekonomi keluarga sehingga bisa mencegah stunting. Itu di awal program kami seperti itu. Tapi karena sekarang program utama kita adalah pada penanganan stunting, mari sekarang kita perangi dulu stuntingnya sambil kita bekerja untuk mencegah
terjadinya stunting baru. Nah, untuk kegiatan PKK yang lain yang berhubungan dengan sekretariat nanti akan dijelaskan oleh petugas dari PKK Kabupaten, nanti akan dilanjutkan setelah arahan yang saya sampaikan. Jadi saya tidak memperpanjang lebar lagi, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita mempunyai wajah desa yang lebih berseri, anak-anak yang lebih sehat, karena kita semua sudah bekerja keras untuk mencegah terjadinya stunting yang baru. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk penyambutan yang meriah tadi, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Dengan alasan mama belum berkeadaan dan lain sebagainya. Coba mama anak sudah SD belum ada akte kelahiran. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu juga salah satu itu mama. Bagaimana saya punya anak supaya dapat akte? Ada dinas yang berurusan dengan dinas yang bersangkutan. Bagaimana saya mendapat akte? Lapor ke desa supaya ke desa kasih rekomendasi. Oh, dari desa ini sekian banyak anak yang belum punya akte. Itu perlu juga ada perhatian dari Ibu Ketua Tim Pengarah PKK, karena di dalam 10 program juga tercantum tentang hak itu mama. Yang berikut mama tentang penanggulangan narkoba. Kita di lingkungan mama, anak-anak zaman sekarang ada susah diatur oleh orang tua. Tetapi sebagai tanggung jawab orang tua tetap harus ngomong. Anak-anak kalau sudah dewasa, anak-anak sudah SMA, tidak boleh duduk-duduk berkeliaran di jalan-jalan karena menuai banyak persoalan. Tidak boleh minum mabok. Kita sendiri yang harus atasi, bukan pemerintah. Itu kembali kepada pendidikan di dalam keluarga tadi. Ada lagi mama program satu di Kesehatan Pengembangan Pancasila tentang gender. Gender itu apa mama? Persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kadang-kadang saya lihat mama ini pilih bulu karena anak ini muka-mukanya jelek, ada yang mukanya ganteng. Oh, saya mau memilih yang ganteng, tapi anak papa dan mama tidak boleh pilih bulu. Hak itu yang sama mama. Mama memberikan makan yang enak sama-sama, bilik pakaian juga harus sama. Membagi tugas kerja yang sama dalam rumah. Kadang-kadang saya tahu kita di sini itu fantasi sesuai dapur manusia betul. Zaman dulu begitu mama, tapi zaman sekarang gender itu laki-laki dan perempuan sama. Betul kan tidak mama? Itu cuci piring juga laki-laki harus cuci piring. Makan habis simpan di sini, nanti perempuan yang ada. Akhirnya yang anak nona juga kurang hati. Saya sendiri yang kerja, kamu tidak kerja, laki-laki lagi dalam rumah tangga. Jadi mama sebagai ibu rumah tangga harus pandai-pandai mengatur tugas-tugas anak-anak. Oh, kau punya tugas nih harus ini, buat itu. Oh, ternyata laki-laki juga bisa masak, laki-laki juga bisa cuci piring, cuci pakaian. Nah, itu kalau mama pintar. Betul tuh mama, itu namanya gender persamaan hak. Dan sekarang begitu mama. Yang berikut tentang prosedur ibu ini mama. Saya lihat kita sebagai di PKK diajar tentang prosedur. Bagaimana mama bisa mengatur manajemen di dalam rumah tangga. Itu penting saya. Menghimbau untuk mama, kadang-kadang kita ini pembagian uangnya tidak sama. Kalau bisa konsep ini mama sudah konsep sebagai ibu. Bahwa punya penghasilan 1 bulan contohnya 2 juta katakanlah. Bagaimana manajemen di dalam rumah tangga ini harus diatur sedemikian rupa supaya uang 2 juta ini bisa cukup. Harus sudah diatur, bikin konsep. Hari ini belanja sekian, anak sekolah, minyak tanah, sabun, harus sudah diatur. Kalau tidak cukup, tugas kita di PKK juga di Pokja 2 itu kelompok UP2 kan kembali kepada itu. Dan buat keripik pisang taruh di kios, buat kue taruh di kios, mama itu penghasilan daripada bapak. Karena 2 juta tidak cukup zaman sekarang. Mama di PKK dilatih, harus terampil. Orang lain saya lihat kue 500.000 di sini jam 9 sudah habis. Kalau kita saya juga buat membantu penghasilan atau pendapatan dari bapak. Bisa ke tidak mama? Jangan hanya mama tiap hari duduk di bingung, pulang datang masih tidak ada di meja berkelahi antara bapak. Saya lihat orang tua lima. Nanti kalau saya lihat
orang ibu-ibu duduk bermain bingung saya lapor di Bapak Desa. Nah, supaya buatkan keterampilan yang tadi bilang kelompok dasar ini semua kelompok sampai di sini. Harus terampil kelompok usaha peningkatan pendapatan di dalam keluarga. Ibu harus terampil tenun ikan, menambah penghasilan, buat kue menambah penghasilan. Tangan sayur juga begitu. Jangan hanya mama tidak ada penghasilan apa-apa. Susahlah kita harus terampil. Kita kali ini sampai tahu sebenarnya, tapi yang tergantung ibu desa bagaimana kreativitas dari ibu desa melatih ibu supaya ibu ya stoplah bermain bingo, stop bermain itu kuru-kuru dan lain-lain sebagainya. Fokus cari uang saja zaman sekarang. Yang berikut tentang budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga. PKK ini sebenarnya ilmu yang paling bagus, Mama. Melatih kita semua apa yang mau kita buat di dalam keluarga itu ada semua di dalam PKK. Jadi Mama harus giat supaya tahu PKK itu apa. Orang lain PKK itu orang bilang perempuan kurang kerja. Itu ongkos. PKK itu artinya perempuan kerja keras. Betul juga tidak Mama? Perempuan kerja keras. Kami Mama juga tidak boleh kalah dari Bapak. Bapak menganggap PKK Mama, saya tidak mau. Mama itu orang perempuan kerja keras. Itu harus sepakat kata-kata saya. Budi pekerti, sopan santun dalam keluarga. Kembali ke tadi, saya ngomong ke atas tadi pola asuh itu. Bagaimana melatih anak sopan santun. Kalau yang kakak yang panggil kakak, yang adik sama adik. Kadang-kadang yang adik baru lahir, baik, ongai lahir. Mama juga tidak boleh maki anak-anak. Kalau mau maki anak, maka anak maki lagi mama. Ternyata kacau lah di dalam rumah. Kakak itu dia ada begitu. Kalau mau maki anak, anak maki mama, tidak? Ya, berarti semua kita harus menunjukkan kata-kata sifat perilaku yang baik di dalam keluarga supaya anak-anak juga tidak boleh ikut jejak kita yang tidak baik. Sopan santun, bagaimana kalau permisi harus begini, itu dilatih semua. Mama harus melatih anak-anak. Orang bilang pendidikan itu mulai dari dalam keluarga. Itulah salah satu yang tadi saya sampaikan tentang program kerja dari Komite 1 tentang kehayatan dan pengembangan Pancasila. Yang berikut adalah gotong royong. Desa PKK neno program bilang gotong royong. Gotong royong ini harus tidak nak sama tuan. Saya lupa gotong royong karena saya tidak pernah lihat orang di desa itu melakukan kegiatan gotong royong. Kalau mau hawin sekolah sipul, Omas bukan sipul memang gotong royong yang tinggi sekali. Saya bukan puji karena saya tinggal di dalam kampung itu. Saya menceritakan tahun 1991 Omas bukan sipul untuk pakai burung gotong royong. Kalau ada di awan apa untuk osme itu yang namanya gotong royong Pak. Sekarang mau kerja di pondok kecil, kerja secara bersama-sama itu adalah gotong royong. Ada kematian di sebelah kita semua, kelompok PKK, ibu-ibu, penyeolaran tapi ada yang di sebelah. Nah, emang kami undang kita mesti pak. Karena sebentar kalau kena kita, kalau kita tidak pilih orang juga tidak datang ke kita. Jadi PKK ini tidak menginginkan begitu, melatih kita supaya kita berpartisipasi dalam kegiatan apa saja yang ada di wilayah itu. Ya, itu kegiatan. Yang berikut gotong royong, misalnya perbaiki melurang tidak buat emosi tak kalah ke Facebook, kalau ke Pak Bupati. Kalau beli itu swadaya di dalam dusun itu, perbaiki secara gotong royong. Itu yang namanya kegiatan gotong royong. Tanam bunga di depan kantor desa, menata kantor desa, membersihkan rumput-rumput di belakang kantor desa. Itulah masuk di dalam program kerja Komite 1. Yang berikut adalah pemeliharaan mata-mata air. Mata air yang sudah kotor kita harus bersihkan. Kita harus adakan kegiatan gotong royong. Merah terlalu banyak. Bukan juga, merah sudah terlalu banyak. Mama sama. Ya, ada Dan saya berapa juga di desa. ini kalau ada dua baik. Kenapa beli dari pasar yang begini. Ini kombinasi nih
timur timur ya. Dia kan timurnya tuh mama. Oh iya. Saya biasa ini namanya. Nah letane malah maka yang saya hormati. Kau langsung deh. Nama saya Anastasia Soy dari Dusun Obro. Saya ketua kelompok tenun di Dusun Obro. Saya bentuk kelompok tenun sejak tahun 2018. Sekarang masih berjalan lancar. Dan kami dari ketua dan wakil sekretaris anggota minta mau kasih kami pelatihan pencelupan benang dan kasih kami alat tenun ikat berupa haserai. Dan bukan itu saja, tapi keterampilan kami juga menganyam dari daun lontar berupa tutupan saji, dulang, dan kobar. Itu saja, terima kasih. Senang karena mama sudah ada kelompok tenun. Kelompok tenun ini ada UMKM atau mama bentuk kelompok sendiri? Bentuk kelompok sendiri. Baik, mama saya sarankan karena ini mama punya kelompok aktif, supaya gampang kita kasihkan program, maka segera bentuk namanya UMKM. Nanti Bapak Penjabat Desa saya minta tolong untuk fasilitasi untuk pembentukan kelompok tenun UMKM kelompok tenun Obro, ya. Nanti buat nama silakan, mau nama apa, kelompok tenun Anastasia kah, kelompok tenun apakah silakan, ya. Jadi yang sudah ada anggota 15 itu bagus, karena bukan hanya untuk tenun ikat tetapi juga untuk menganyam. Baik, saya mulai dari tenun ikat dulu. Nah, tenun ikatnya mama saya lihat bahwa di sini lebih bagus. Di sini kualitas tenun ikatnya lumayan bagus ya. Jadi itu bisa menambah nilai ekonomi untuk keluarga. Yang kedua, untuk permintaan mama untuk bantuan haserai untuk tenun ikat. Maleli kita punya tenun ikat, itu alat tenun sudah ada. Alat tenun yang kemarin pesan. Ya, nanti mama bisa ke rumah jabatan ambil satu set alat tenun, saya kasihkan untuk mampunya kelompok. Ya, bisa ambil, silakan. Itu lengkap mama, lengkap satu set alat tenun, hasarainya ada apa? Semua artis, semua alat tenun satu set pokoknya. Ya, mama ambil dulu mama. Nah, kemudian untuk pewarnaan ini mama wakil punya keahlian ya, jadi memang kami ada program khusus untuk pewarnaan nanti, tapi kami lebih suka untuk pewarnaan alam ya. Nanti akan kita kasih pelatihan untuk kelompok-kelompok tenun yang aktif yang sudah ada UMKM-nya, sehingga bantuan kita itu jelas. Kita kasih kelompok yang sudah aktif menenun, karena kita yakin bahwa mereka pasti terus menenun. Ya, hasilnya bisa dijual ke kami, bisa dijual ke masyarakat. Karena program Pak Bupati dan Pak Wakil sekarang itu 2 hari harus pakai kain adat. Jadi kalau orang hanya punya satu pasti dia malu toh, masa suruh minggu tahu ini deh. Ya, jadi tentu ibu-ibu, bapak-bapak pegawai, anak-anak sekolah pasti mereka ingin punya lebih dari satu kain. Karena itu jangan malas menenun, ya, teruslah menenun. Nah, kemudian harga jual ini saya lihat ya di sini masih masuk akal harga jualnya. Ya, jadi tadi saya dengan wakil dengan Sekda sudah beli beberapa potong kain karena memang harganya pas dengan kualitas kainnya. Jadi cocok. Kalau yang cocok bagus, hasil tenunnya padat. Nah ini kami bisa beli, ya. Tidak ragu-ragu kita beli dan kita bisa langsung bayar. Nah kemudian untuk menganyam ini kemarin kami di Desa Bebulu Selatan itu juga ada juga kerajinan menganyam. Mereka juga
pamerkan, ada yang dijual ya, macam-macam, ada koba, ada untuk alas piring. Nah ini saya minta supaya dibikin dalam ukuran yang sama panjang ya. Satu set, bikin satu set itu panjangnya sama, tebalnya sama, motifnya sama. Jadi satu set kita jualnya nanti ya. Tutup gelasnya juga motifnya kurang lebih sama. Jadi bikin setengah lusin, itu satu set. Alas piringnya setengah lusin, tutup gelasnya setengah lusin, kemudian apa lagi untuk tempat taruh sajian makanan itu juga bikin 6 buah setengah lusin juga. Jadi itu yang kita sebut dengan satu set. Harus bikin tebal sedikit, jangan terlalu tipis, nanti dia loyo-loyo pakai 1 bulan 2 bulan serobek, sudah kita buang ya. Jadi kita bikin yang berkualitas supaya kalau kita jual kembali ke Dekranase dari provinsi, orang tidak ragu-ragu untuk beli ya. Nanti juga kami belum bawa sekarang, tapi kami ada program untuk membagi benang untuk kelompok-kelompok tenun yang masih aktif. Yang tidak aktif mohon maaf, kami tidak kasih. Perorangan juga kami tidak bisa kasih. Kita kasih untuk kelompok tenun ya. Jadi yang kelompok tenunnya aktif nanti bisa dapat bantuan benang, dan juga nanti pada saat ada program pelatihan pewarnaan kita bisa undang ya, nanti menyusul programnya ya. Baik, saya kira itu saja jawaban saya. Mungkin mau tambahkan sedikit, tidak apa pas.